Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala musabbabil asbab. Wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadin afdalu makhluqat wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina ila yaumil marja'i wal ma'ab. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma akhrujna min dhulmatil wahmi wa akrimna binuril fahmi. Allahumma aftah alaina abwaba rahmatika wansur alaina min khada'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Marilah senantiasa kita tapu basah lidah dengan memuja dan memuja Allah atas curahan rahmat dan nikmat buat kita sekalian. Pula Allah yang kena play kepada kita bermacam-macam nikmat. Dua buah nikmat yang paling meyum agung luar biasa berupa nikmat iman dan nikmat Islam. Padahal sah-sah saja bila Allah nepelahi kita di negeri Israel pada orang tua kita yang Nasrani. Anak sok cegah misal Allah nepelahi kita di negeri Hindi ba abi umi teh yang Hindu tanpa kita harap, tanpa kita mohon. La Allah kana pelahi katanya ba rahim urang syik yang beriman dan Islam hanya semata-mata karena rahmat dan karunia-Nya yang tiada tara. Kerahmatan dan kesejahteraan mari ke saban sari katanya paparkan katanya pesampo kepada Nabi Rayu katanya yang kana susah payah nekibarkan sabah bendera kebenaran, memperkenalkan Tuhan yang layak untuk disembah sampean uranyo katanya menteng dapat terasakan manisnya perjuangan baginda yang mulia. Juga kepada keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Ana tawasyid kepada segenap para alim ulama, baik para alim ulama yang mutaqaddimin, para alim ulama yang mutaakhirin, ulama tabi' dan tabi'in, para ulama salaf, ulama khalaf, ulama rajih dan ulama tarjih, hingga ulama uzzamanin yang menteng Allah kebah kegedanyo, yang merupakan siraja wa munira, lampu pelita tak udip di dunia, lebih-lebih tak udip di urau akhirat. Kata-kata ta'zim dan kemuliaan katanya persembahkan kepada Syekhul Masyayikhina Al-Mufaddil Al-Mukarram, ayahanda rohani katanya selaku imam besar di dalam kemasjidan katanya, yang mulia kepada segenap panitia baik di bidang mental maupun di bidang fisik masjid. Kemuliaan pula kepada seluruh hadirin sidang jamaah Jumat
yang Allah muliakan. Tungku-tungku, riwayat daripada hukamah cidra ulama Allah nejak bak sabah gampung. Bak sabah gampung tersebut nutuju bak sabah rumah. Bak rumahnya tingah Nabi musibah li Allah. Salah cidra asa rumahnya berpulang ke rahmatullah. Orang muduyun-duyun ijak bak rumah untuk ia ucapkan bela sungkawa. Bahkan sanak keluarga tengah keliling jenazahnya, tengah merasakan kesedihan, tengah mengucapkan kata-kata sayang kepada almarhum. Tapi ulama tersebut berpesan, pesan ulamanya ia akan menjadi bahan renungan, ia akan menjadi bahan pertimbangan, khususnya bagi pribadi ulun tuan, hendaknya menjadi manfaat bagi kita nyoban Bandung. Punekun le ulama, lau kana rahima anfusakum, sang kira gata lebih tak sayang kudrok dibandingkan tak sayang ku urang yang kahanali, la kana khairul lakum, itu terlebih baik. Kiban han sayang teh menyo urang syik berpulang ke rahmatullah. Pakiban han tak sayang, tak sedih taruh imata bila urang inang yang kita cintai kagua ba Allah. Menansyid anak kita yang cukup kita kasih. Apabila anaknya berpulang ke rahmatullah, tente kita cukup berat tak sayang. Akan tetapi pesan ulamanya lebih got tak sayang kedua tu. Memakna pu nekun le ulama karena jenazahnya balih dirasakan heboh haru-hara. Yang getanyo akan terasakan haru-hara tersebut ketika ajal getanyo dijemput. Haru-hara yang pertama, ru'yatul malakul maut. Haru-hara yang pertama, almarhumnya kalau kekalan pakiban rupa asli Malik Maut. Rupa Malik Maut cukup ngeri. Hingga Nabi Allah Ibrahim nelakai kalan rupa asli Malik Maut. Bawatanya nekun li Malik Maut Ibrahim gatahan sanggup tak pandang wajah lun. Karena desakan Nabi Ibrahim, akhirnya Malik Maut pun nekun ba Nabi Ibrahim tak paling wajah gata siat. Maka bawatanya dalam sekejap Malik Maut menampakkan wujud aslinya. Neperupa sidra uragam yang cukup hitam legam, yang ulai tumbuh ulangit, yang kaki tumbuh ke debak langit yang ketujuh. Helaian rambutnya menyala-nyala bagaikan nyala api neraka jahanam. Bak saahnya ke Nabi Ibrahim terkejut. Apa kata Ibrahim di kala itu? Andai kata kafe-kafe hana gesiksa dengan siksa yang lain, nganikalan rupa Malik Maut kasih tersiksa. Begitu dahsyatnya asli malakul maut. Ketika Malik Maut genampakkan wajahnya, tanyo akan terasakan atanya. Kapan ketika getanyo dalam keadaan sakratul maut, putuh tulang gatok gebah. Maka orang yang tengah ikalan rupa Malik Maut menyojih dalam keadaan sehat, putuh
urat-urat gatok, urat-urat sendi rubah lunglai tanpa berdaya. Begitu terkejut, bahkan dipegah dalam kitab Khanzak, terkejut yang luar biasa. Begitu ngerinya rupa malakul maut. Tapi orang-orang yang mukmin, watai kekalan rupa malik maut, nampak seorang pria yang tampan, yang memakai wangi-wangian, berpakaian indah. Apalagi tatkala malaikat menampakkan sayap kanannya, melihat kelezatan kubur, kelezatan di dalam surga, maka hana gutaya wate getarik nyawang. Wa amma sebaliknya, pakikuh getanyo. Bila mati getanyo dalam keadaan buruk, mati dalam keadaan juhud, nyo akan takalan nampak asli malik maut yang menyeramkan. Berbicara tentang masalah kematian, tip urawa, tip wate getanyo natakalan saudara-saudara getanyo yang berpulang ke rahmatullah. Bahkan itu adalah pelajaran yang paling berharga. Hanale pelajaran yang lebih meyum kecuali pelajaran mati. Karena orang yang kawaba Allah, mereka cuman merantau sepenggal dada. Anak getanyo ya merantau luar negeri, ya merantau Malaysia, ya merantau ke Brunei, nah yang luar daerah Jawa dan sebagainya. Suatu saat mereka akan kembali. Tapi orang yang merantau dada, belum ada kabarnya hari ini mereka bisa bangkit kembali. Bahkan sering kita nyopi ingat yang hana layak kita nyopi ingat. Anak-anak muda yang tengah himat payung kuning lingun itakun. Gukul urung tuha nyan ngon ka gata pajan. Ki balik tiga pertanyaan nyan. Ketika ngon urung tuha, tengah gugulam gume kedih bak jerat. Takun ditanya nyan ngon ka idro pajan. Pernahkah kita mengingatkan hal yang demikian? Memang malam pertama yang kita idam-idamkan adalah malam pertama ketika kita liuh tak menikah. Tak bayang-bayang pernikahan yang indah, malam pertama yang syahdu. Tapi pernahkah kita membayangkan malam pertama ketika kita berada di alam barzakh? Apa yang terjadi malam pertama itu? Rasulullah pernah berpesan, "Aktsaruhum limauti zikran wa syadduhum isti'dadan." Berbanyak olehmu mengingat akan mati. Orang yang banyak mengingat mati, mereka yang siap menghadapi kematian. Tak pegah sagai tingat ke mati. Tapi hana pernah tak pegat persiapan. Pajan tanya pegat persiapan, sedangkan ngutingat tantum apa yang akan terjadi ketika kita meninggal. Bagaimana kisah selanjutnya ketika episode 2 berlanjut di alam kubur di malam pertama. La ya'ti 'alal maiti sa'ah. Tidak ada malam yang sangat mengerikan. Tidak ada suasana yang sangat menyeramkan selain malam pertama di alam barzakh. La ya'ti 'alal maiti sa'ah. Hana malam yang lebih mengerikan. Maka apa kata Rasul? Farhamu mautakum. Tak sayang ligata kurang yang hana lenyan be. Ngan puta sayang. Yang pertama bias sedekah. Dengan tak sedekah, maka legitanya ketika sanak keluarga kabar pulang ke rahmatullah, bimina mudah tayang yang gure-gure, tayang yang tengku-tengku yang giat baca doa, tayu baca sama dia mesti krek dua,
Tayu mendoa mesiga palit, tayu meratib mesiga putar. Tayu hadiahkan pahala kepada urang syik yang kahanali sanak keluarga yang ka berpulang ke rahmatullah. Walaupun ada sebahagian orang yang pegang hana nuju hana ketan ke dia. Karenanya konbut wajib. Akan tetapi sayangi mereka ketika mereka berada di alam barzah. Karena katanya hana takalan alamnya. Pakiran kepakiban ngeri yang luar biasa. Maka sayangilah mereka. Fa ilam tajidu menyonyan pihana sedekah kadang boh tak betul biat. Udah pegat. Fa yusalli rak'ataini. Semayang orang yang hanali yang 2 buah rakaat. Rakaat pertama habis Fatihah. Baca surah At-Takatsur, Alhaakumut Takatsur sampai habis. Musipluh ke rakaat yang keput. Rakaat yang kedua habis Fatihah baca kulhum 3 truk. Habis semayang baca selawat si kurang-kurang ji 3. Si banyak-banyaknya semampu katanya. Kun ya Allah pahala sembahyang 2 rakaat beserta selawatnya nak kirim kurang syiklun yang kahanali. Apa yang terjadi? Fayub'atsullah. Maka Allah neperintahkan bak malaikat jumlahnya 1000 malaikat untuk ya pengon urang syik katanya berada di alam barzah. Pakai urang syiklun katrib kagu ba Allah tengku. Nyom lain tu malam pubut. Golom telat. Ni lagi biasa je sembahyang mutlak lagi sembahyang sunat biasa. Pubut lagi lon pegahnya. Kirim kurang syik yang kahanan. Pernahkah katanya bayang ketika urang syik katanya gua ketika malam Jumat mereka mengharapkan doa dari seorang anaknya. Ne rumah yang long kubahnya anak adalah harkat lon jamu. Bek dapat beliau anak rumahnya tapi cacak bacut hasil yang lon kubah jamu. Tak sedekah ke masjid ni. Tak infak sebahagian harta ni. Tanyat ke lon. Lon dalam keadaan haru-hara. Drop-drop roh imata roh. Ketika gua ke kalat anak muteng bayang. Anak hana itu mai pakok kurang syik. Tinggal ketanyang pertanyaan le malaikat marah buka so Tuhan kata kai mutupat ipu tupat harta bang nya hartanya bagi ban bak yang bina jalannya jamu pegah kelung malaikat tengok sibuk ke temannya anak tengok sibuk ilmu sudi tentang harta nekalian orangnya pakai ada ngadun wap harta kubah le urung syik. Kakalah tak kubah katanya sebenarnya. Sayang denengku kehidupan ji muteng payung muteng paneng mutap uya merah tapa. Maka lo usaha harta bekruh long kublau. Long pekikan butoi tak kubah harta. Tapi pernahkah kita kasih jajan iman, jajan akidah, jajan ilmu pengetahuan agama kepada anak kita? Miohana pun harap. Nama habis silahkan dengan tapi ingat anak hai tema habis mudah. Haru-hara yang kedua ziraratul maut, pahit dan perihnya ketika getarik nyawang. Ketika katanya getarik nyawang sakit yang luar biasa sakit sehingga Nabi Musa ketika ditanya oleh Allah, pakiban Musa rasa sakit dari nyawang. Bagaikan binatang yang tampanggang, bagaikan binatang yang tarubuh lang meyuk. Hana lo meyum tat sakit dari nyawang. Ketika Nabi Isa berangkat bak kuburan ibunda Siti Maryam pun ditanya selama 40 tahun
Ka Siti Maryam berpulang ke rahmatullah, Nabi Isa nak tanya, mak pakiban keadaan sakit mati. Wallah demi Allah anak lung rasa sakit tarik nyawang lagi saknyo bandu. Padahal kapuk luh pun lun ka berada di alam barzah. Pagi ke retak-retak gedanya. Yang amai tahana mo'oh ta'oh. Iman tergoyang gaya. Udip dalam keadaan maksiat. Pagi ke dah rasa sakit nyawang. Nabi Idris ketika netes tarik nyawang di saahnya tanyang limalik maut pakiban Idris rasa sakit dari nyawang. Apa kata Idris ketika itu? Innal hayawan iza sulikha jaldu fa mararatul mautu asaddu minhu alfa marrah. Sesungguhnya hewan yang dikupas kulitnya hidup 1000 kali lebih sakit ketika getarik nyawang. Siapkah katanya? Ada anak siap. Sebab mati kan perlu siap. Ketika ajal tiba, maka saatnya akan terasa perih dan sakitnya ketika malakul maut getarik nyawa. Yang kelihaya, yang terakhir, haru-hara yang dirasa leurung mati. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Pakiban orang mati dalam su'ul khatimah, letak dalil-dalil, letak hadis-hadis yang menerangkan tentang orang mati su'ul khatimah. Di antaranya, ketika azan berkumandang, tanya hana tak pegah haba, tapi hana tak ijabah suara azan. Ngon-ngon hana tadu ngauru rumah tak hana samping. Ketika di masjid, hayya 'alas shalah, biasa mentong lagi su biasa. Maknanya seperti alarm. Lagi alarm tentang su taga. Hana tak ijabah, la haula wala quwata illa billah. Orang yang tengah hiblang, tengah humpeun sagai getengah sagai waktu rangkang ya ali humpeun. Ketika masjid lagi raya tak pegot, yang nak semayang cuma dua boh saf sagai. Nyan piate ta cek cuma tamu-tamu pendatang sagai. So yang tabuh ke panitia masjid, yang keurnya masjid. So yang tabuh ke imam cik, yang kegoknya bibit-bibit tamang lah masjid lain, wallahu a'lam. Tak pegah-pegah saya tanya sayang ke masjid kah hana leurung yang semayang. Dayah-dayah ka mati. Tapi anu tu hana musabah ke hidayah. Masjid hana musiga pitaja untuk dia ikut jamaah. Kadang jabatan anu bertanya S1 kabak jauh. Kadang S2, S3. Anak tanya kamu menjabat esalan 1, esalan 2 dan esalan 3. Tapi ayat semayang mau tukar-tukar baca. Nyoya behu. Prioritas kehidupan katanya orangnya hanya ke dunia semata-mata. Pernahkah katanya mesapat katanya dalam rumah orangnya. Sabah rumah anu, tinan perumah, tinan cuca melintai dan sebagainya. Pernahkah kita membayangkan ketika katanya singgah di ura kiamat? Menyo katanya musapat dalam surga, pakiban bahagia dan indahnya. Ya bihuh musapat dalam neraka mandu. Walaupun sabah jurusan lain fakultas, menurut dosa yang tanya lakukan. Suara azan biasa menteng, enteng bagi katanya, tapi berat. Maka orang yang hana ijabah suara azan nyokuh tanda-tanda orang mati dalam keadaan su'ul khotimah. Yang kedua, orang mati dalam keadaan su'ul khotimah
orang yang benci dan caci para alim ulama. Benci dan caci para alim ulama. Lebih golongan sagai yang benci ke alim ulama. Lebih golongan sagai yang caci para alim ulama. Siapakah mereka? Yang pertama kafirin, kafir. Nyan musuh ke ulama. Yang kedua munafikin, orang munafik. Yang kelih ahli bid'ah. Bahkan ahli bid'ah benci ke alim ulama. Kalian tu orangnya. Pakiban urung-urung yang caci para alim ulama. Ditenak para alim ulama. Nelop rata-rata media. Hanya punyung ni. Pada kalian. Menggum suum badan tu. Ketika mereka mencaci para alim ulama. Mungkin mereka salah satu daripada golongan tersebut. Bahkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ini pegah. Wujuhuhum adamiyin. Wajah-wajah mereka adalah wajah anak Adam. Wa qulubu syayatin. Ate awaknya lagi ate syaitan. Siapakah mereka? Ahli bid'ah. Mereka mencaci para alim ulama. Golongannya hanaya ikro darah. Golongannya di saat taputo ipengon katanya tapi mujioh katanya ji fitnah katanya. Golongan tersebut bila anak muda ji mengon anak mudanya akan sesat menyesatkan. Paki ke anak-anak katanya yang ubud-ubud yang mentang cucut ji mengon dengan awaknya. Maka orang yang caci para alim ulama orang beruh salah saboh daripada golongan tersebut ke katanya dan generasi katanya. Mudah-mudahan katanya tahu di era ambang kiamat ni. Di era akhir kehidupan daripada kehidupan dunia. Atau dengan kata lain katanya tahu di akhir zaman. Mudah-mudahan beruh katanya dan generasi katanya yang ruh daripada golongan tersebut. Bila kata lanjur maka bertobatlah. Dan ketika katanya singah tahu ba Allah maka ada pun tak lewati lehebohnya tak melake berselamat. Ketika katanya tahu ba Allah berstempel katanya sebagai orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nyokeh yang dapat ulun tuan sampaikan mudah-mudahan menjadi bahan renungan bagi pribadi ulun tuan, hendaknya bermanfaat bagi kita sekalian. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على مسبب الأسباب ونصلي ونسلم على محمد أفضل مخلوقات وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم المرجع والمآب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولا ذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.